Soal 31. Mahkamah Agung atau MA memiliki peran dalam memastikan keseragaman hukum di Indonesia, terutama terkait penyelesaian perkara di tingkat kasasi. Dalam beberapa kasus, MA kerap membatalkan putusan peradilan tingkat bawah karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas peradilan yang adil. Salah satu asas penting dalam peradilan adalah asas non ultra petita, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Dalam satu kasus perdata, Pengadilan Tinggi mengabulkan seluruh tuntutan penggugat dan memberikan ganti rugi lebih dari yang diajukan oleh si penggugat. Pihak tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan tersebut melanggar asas non ultra petita. Pertanyaannya, bagaimana sikap Mahkamah Agung seharusnya menilai dan memutus perkara kasasi tersebut? Menurut teman-teman yang mana nih? Opsinya A, B, C, D, atau yang E? Coba kita lihat teman-teman. Opsi yang A. Mahkamah Agung seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi karena melanggar asas non ultra petita dan mengembalikan putusan kepada apa yang diminta penggugat dalam tuntutannya. Oke, di sini berarti MA-nya membatalkan karena melanggar asas non ultra dan mengembalikan putusan kepada apa yang diminta penggugat dalam tuntutannya. Jawabannya benar. Kenapa? Harus dibatalkan karena asas non ultra tadi teman-teman, hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi apa yang dituntut. Oke, berarti opsi yang A positif. Kita keep dulu. Kita lanjut yang B. Mahkamah Agung berwenang untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tanpa harus mempertimbangkan asas non ultra petita karena MA dapat menggunakan asas keadilan sebagai dasarnya. Gimana menurut teman-teman? Salah. Ya. Kenapa teman-teman? Oke, Mahkamah Agung bisa memperbaiki. Nah, di sini ada kata tanpa harus mempertimbangkan asas non ultra. Ini salah besar. Kenapa? Asas non ultra petita tadi, ini aturan yang harus diikuti oleh semua hakim di setiap tingkat peradilan, termasuk MA, Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung gak boleh mengabaikan asas ini hanya karena alasan keadilan, teman-teman. Jadi ini melanggar prinsip-prinsip hukum yang mengatur peradilan, ya. Jadi harusnya ini mempertimbangkan. Jadi opsi yang B kita coret. Kita ke opsi yang C. Mahkamah Agung harus menolak kasasi tergugat. Kenapa? Karena Pengadilan Tinggi berhak memberikan putusan yang lebih dari tuntutan penggugat berdasarkan prinsip keadilan substantif. Sudah pasti salah karena tidak boleh memberikan putusan yang lebih. Ya, jadi apa yang diajukan si penggugat harus itu juga yang dikabulkan. Jadi opsi yang C kita coret. Opsi yang D, Mahkamah Agung seharusnya hanya mempertimbangkan aspek hukumnya aja yang diajukan dalam kasasi, bukan menilai kembali besar ganti rugi yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi. Menurut teman-teman gimana nih? Salah. Ya, walaupun MA ini biasanya menilai aspek hukumnya ya, teman-teman di sini dalam kasasi, kasus ini melibatkan apa? Pelanggaran asas non ultra petita yang merupakan aspek hukum yang wajib diperhatikan oleh Mahkamah Agung, begitu ya. Jadi opsi yang D juga kita coret. Yang E, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi hanya jika ada pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip peradilan lainnya dan bukan hanya asas non ultra petita. Gimana menurut teman-teman? Salah ya. Asas non ultra petita ini teman-teman, ini merupakan prinsip yang penting ya. Ini tuh penting atau esensial ya dalam hukum peradilan yang harus ditaati. Nah, pelanggarnya itu udah pasti serius.
makanya naik ke Mahkamah Agung. Sedangkan di soal hanya jika ada pelanggaran serius. Salah ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A. Soal 32. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia. Salah satu kewenangan MA adalah melakukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Salah satu syarat pengajuan PK adalah ditemukannya bukti baru atau novum yang tidak ditemukan atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan sebelumnya. Ini kata kuncinya teman-teman. Pada sebuah kasus pidana, terpidana mengajukan PK dengan alasan ditemukan bukti baru. Ya, berupa apa? Berupa saksi yang memberikan alibi bagi terdakwa. Ada kata alibi. Alibi ini apa teman-teman? Bukti atau alasan yang menunjukkan bahwa seseorang ya berada di tempat lain saat kejadian terjadi ya. Lanjut. Namun dalam persidangan sebelumnya terdakwa telah menyatakan bahwa saksi tersebut tidak dapat hadir. Alasannya karena berada di luar negeri. Pertanyaannya, bagaimana Mahkamah Agung seharusnya menilai pengajuan PK tersebut? Dari A, B, C, D, dan E ini mana menurut teman-teman yang paling tepat? Ini hots banget. Kita coba lihat yang A. Mahkamah Agung dapat menerima PK ya dengan memeriksa ulang kasus tersebut. Kenapa? Karena ada bukti baru ya berupa saksi bisa menjadi alasan untuk membebaskan terdakwa. Gimana nih menurut teman-teman? Alasannya salah. Kenapa salah, Bang? Bukti baru atau novum di sini, teman-teman, kita kembali lagi ke soal. Harus berupa sesuatu yang tidak dapat diketahui atau dihadirkan sebelumnya. Jadi alasan apapun nggak bisa. Ya, alasan apapun itu nggak bisa sebelumnya. Dengan alasan yang sah, bukan bukti yang sudah diketahui. Maksudnya diketahui apa? Ada alibinya, tetapi tidak dihadirkan. Harusnya apa? Datang dong dari luar negeri, kan ya. Jadi nggak banyak alasan. Karena saksi ini sebenarnya sudah diketahui terdakwa pada sidang sebelumnya. MA seharusnya menolak PK. Jadi opsi yang A kita coret. Kita ke yang B. Mahkamah Agung harus menolak pengajuan PK karena saksi tersebut seharusnya sudah bisa dihadirkan pada persidangan sebelumnya dan tidak memenuhi kriteria novum. Jawabannya benar ya, positif. Syarat novum tadi bukti yang benar-benar baru atau yang tidak dapat dihadirkan pada persidangan sebelumnya dengan alasan kuat ya. Sehingga teman-teman dalam kasus ini karena ya saksi sebenarnya sudah diketahui tapi nggak bisa hadir, bukti tersebut tidak memenuhi kriteria novum sehingga PK harus ditolak ya. Jadi ini positif teman-teman. Kita lanjut yang C. Mahkamah Agung berwenang ya untuk memeriksa ulang saksi tersebut dan mempertimbangkan apakah keterangannya layak sebagai bukti baru dalam peninjauan kembali. Ini juga salah. MA seharusnya tidak memeriksa ulang saksi yang sudah diketahui. No. Ya. Namun tidak dihadirkan sebelumnya kan gitu ya teman-teman ya. Karena tidak memenuhi syarat novum. Sekali lagi teman-teman, MA Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan bukti yang benar-benar baru. Oke, sehingga opsi yang C kita coret. Kita ke D. Mahkamah Agung harus menerima PK. Tetapi, membatasi pemeriksaan hanya pada aspek hukumnya aja. Tidak pada fakta baru yang diajukan oleh terdakwa. Salah juga. Yang namanya PK, peninjauan kembali untuk kasus pidana. Nah, ini kan pidana teman-teman. Untuk kasus pidana ini hanya dibuka jika ada apa teman-teman? Novum yang sah atau kesalahan penerapan hukum. Oke, bisa ternyata dengan cara apa? Tadi teman-teman,
ya, jika ada novum atau bukti baru yang sah. Satu lagi apa, Bang? Satu lagi apa? Atau ada kesalahan, ya, penerapan atau penetapan hukum. Jadi tadi si hakim ya dan Mahkamah Agung itu salah menetapkan. Nah, itu bisa. Nah, teman-teman. Jadi karena syarat novum tidak terpenuhi, PK harusnya di sini apa? Tidak menerima. Jangan menerima PK-nya, ya. Sehingga opsi yang D kita coret. Kita ke yang E. Mahkamah Agung harus menunda putusan PK sehingga dapat memastikan keberadaan sanksi tersebut, ya, saksi tersebut, dan memverifikasi keterangannya dengan bukti lain yang sudah ada. Tetap salah. Kenapa? MA tidak perlu yang namanya apa, teman-teman? Menunda. Nggak perlu menunda putusan karena pengajuan PK tidak memenuhi syarat dari novum ini. Bukti dari saksi ini nggak baru, sehingga tidak perlu diverifikasi lagi. Opsi yang paling benar adalah yang B. Soal 33. Sejak berdirinya Mahkamah Agung di Indonesia, lembaga ini telah menjalankan berbagai peran penting dalam sistem peradilan. Salah satu tonggak sejarah yang signifikan adalah diadakannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penguatan. Nah, peran MA dalam sistem peradilan Indonesia. Pertanyaannya, apa dampak utama dari penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 terhadap posisi dari Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia? Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? A, B, C, D, atau yang E? Coba kita lihat yang A. MA menjadi lembaga yang dapat mengawasi semua lembaga peradilan di Indonesia tanpa adanya batasan hukum. Menurut teman-teman gimana nih opsi yang A? Jawabannya salah. Ya, kenapa salah, Bang? Meskipun Undang-Undang 14 ya tahun 1970 ini memperkuat peran MA, teman-teman, dalam mengawasi peradilan, tapi kewenangan ini tetap memiliki yang namanya apa? Ada batasannya. Jadi dia punya batasan, limitation, ya, punya batasan di mana ini diatur dalam hukum. Jadi undang-undang ini nggak membuat yang namanya MA ini berkuasa secara absolut, ya. Tidak mungkin ini berkuasa secara absolut. Maksudnya apa absolut, Bang? Maksudnya kekuasaan yang tidak terbatas, unlimited, dan tidak terkontrol, gitu ya. Bayangkan kalau MA mengawasi semuanya, dedikasi kekuasaan absolut, ya, tidak terkontrol dan unlimited. Apa jadinya nanti sistem peradilan dan kehakiman di Indonesia? Jadi MA ini lembaganya independen tapi tidak mengontrol semuanya, teman-teman. Jadi opsi yang A salah. B. Undang-undang ini memberikan MA kewenangan untuk meninjau kembali, ya, putusan pengadilan yang lebih rendah sehingga memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Opsinya benar, positif, ya. Kenapa ini positif, teman-teman? Nah, jadi di undang-undang ini memperkuat posisi MA dan memberikan apa? Dasar hukum yang jelas, ya. Jadi kenapa dia disebut tonggak sejarah? Ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas, ya, teman-teman. Yang lebih jelas dalam hal apa ini? Yang pertama adalah dalam hal peninjauan PK, ya, putusan kembali tadi, teman-teman. Dan juga apa? Dalam hal pengawasan terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah dari Mahkamah Agung. Nah, inilah yang meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem peradilan. Jadi opsi yang B ini positif. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke yang C. Penerapan undang-undang ini menyebabkan MA kehilangan otoritasnya, ya,
kekuasaannya, kewenangannya, dan harus berkoordinasi dengan lembaga lain dalam setiap keputusan yang diambil. Salah. Justru undang-undang ini teman-teman memperkuat ya posisi MA. Kan gitu ya. Memperkuat posisi MA dalam hal apa? Dalam hal membuat yang tadi ya, PK tadi ya, bukan membuatnya kehilangan otoritas, tidak membuatnya kehilangan kewenangan atau kekuasaan. MA tetap menjadi lembaga independen dalam sistem peradilan tanpa harus berkoordinasi dalam setiap keputusannya. Jadi yang C bukan. Kita ke yang D. MA berfungsi sebagai lembaga konsultasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum nasional. Menurut teman-teman gimana? Salah. Fungsi utama MA adalah lembaga peradilan tinggi. Ya, MA ini adalah sebagai lembaga peradilan tinggi, bukan lembaga konsultatif ya untuk pemerintah. Undang-undang ini tidak mengubah peran MA menjadi sekedar konsultatif doang. Jadi D kita coret teman-teman. Kita ke opsi yang E. Undang-undang ini tidak berdampak signifikan ya. Tidak berdampak signifikan, nggak luas, nggak banyak gitu ya. Nggak terlalu penting, nggak terlalu esensial terhadap kekuasaan MA. Kenapa? Karena sudah ada peraturan sebelumnya yang mengatur fungsi dan tugasnya, tidak berdampak signifikan. Gimana menurut teman-teman? Salah. Sebaliknya, undang-undang ini teman-teman, tadi kan ada kata tonggak sejarah. Berarti penting banget dia memperkuat dan mengatur secara lebih jelas peran MA itu ngapain sih dalam sistem peradilan. Jadi benar-benar dampaknya apa? Signifikan. Di sini ada kata tidak. Berarti yang E kita coret. Sehingga opsi yang paling tepat adalah yang B. Soal 34, Mahkamah Agung memiliki kewenangan sebagai pengadilan kasasi dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, dan agama. Salah satu aspek yang sering disoroti dalam peran Mahkamah Agung adalah kemampuannya menjaga keselarasan hukum di seluruh Indonesia melalui putusannya yang bersifat mengikat. Dalam perkara tertentu, Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang bersifat final, meskipun putusan tersebut memiliki implikasi dampak besar terhadap kebijakan nasional. Dalam sebuah kasus yang melibatkan sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat adat, Mahkamah Agung memberikan putusan yang memenangkan masyarakat adat. Meskipun pemerintah berpendapat bahwa tanah tersebut diperlukan untuk pembangunan proyek nasional, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak-hak masyarakat adat harus dilindungi terlebih dahulu sebelum proyek pembangunan dapat dilanjutkan. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini? Pertimbangannya apa teman-teman? A, B, C, D, dan E yang mana nih bro teman-teman? Jawaban yang paling tepat, hots banget. Coba kita lihat teman-teman, opsi yang A. MA harus memprioritaskan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Kenapa? Karena hak atas tanah adat diakui dalam konstitusi. Gimana menurut teman-teman? Jawabannya benar ya, positif. Kenapa bang? Hak-hak masyarakat adat atas tanah teman-teman itu adalah hak konstitusional. Ada dalam undang-undang dan harus dilindungi terlebih dahulu, terutama jika tanahnya ini telah digunakan dan dijaga oleh masyarakat adat secara apa? Turun-temurun. Ya, dasar pertimbangan MA adalah menjunjung tinggi yang namanya konstitusi. Nah, di sini ya, teman-teman ya, yang mengakui keberadaan. Jadi ini benar-benar mengakui, ada pengakuan atas hak-hak adat dari masyarakat adat tadi ya atas tanahnya. Jadi MA memutuskan untuk memenangkan masyarakat adat dalam perkara ini.
Nah, itu alasannya teman-teman. Jadi yang A ini positif. Kita lanjut ke B. Mahkamah Agung harus mengutamakan kepentingan pembangunan nasional. Kenapa? Karena proyek tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat luas. Jawabannya salah. Jadi meskipun pembangunan nasional itu penting banget teman-teman. Tapi MA di sini harus memprioritaskan hak konstitusional masyarakat adat terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan yang namanya aspek pembangunan nasional. Kan begitu ya teman-teman ya. Jadi hak atas tanah adat ini dilindungi secara konstitusi yang punya kedudukan hukumnya kuat. Ya, kedudukan hukumnya kuat sehingga nggak boleh diabaikan cuma demi proyek pembangunan. Sehingga opsi yang B kita coret. Kita ke C. Mahkamah Agung ya harus menyeimbangkan kepentingan masyarakat adat dengan kepentingan pembangunan nasional. Tetapi keputusan final ada pada pemerintah pusat. Gimana menurut teman? Jawabannya adalah salah. Ya, di soal tadi udah ada teman-teman. Bersifat final dan juga mengikat. Kan begitu teman-teman. Di sini final, kita teruskan lagi. Meskipun putusan tersebut nih memiliki implikasi besar terhadap kebijakan nasional. Jadi opsi yang C ini salah ya. Jadi keputusan final sekali lagi teman-teman untuk sengketa tanah ada pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi ya. Sekali lagi MA ini adalah lembaga peradilan ya tertinggi. Nah, begitu teman-teman ya. Lembaga peradilan tertinggi bukan pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah pusatnya. Jadi MA ini bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sesuai dengan konstitusi. Yang C bukan. Kita lihat yang D. Mahkamah Agung seharusnya memutus ya perkara ini dengan mempertimbangkan potensi kerugian ekonomi yang akan dialami negara jika proyek gak berjalan. Ya, opsinya salah. Pertimbangan utama MA dalam kasus ini adalah perlindungan hak konstitusi masyarakat adat, bukan potensi kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak atas masyarakat adat tadi, teman-teman. Jadi opsi yang D kita coret juga. Kita ke E. Mahkamah Agung seharusnya memerintahkan pemerintah untuk memberikan kompensasi yang setara kepada masyarakat adat tanpa menghalangi proyek pembangunan. Gimana menurut teman-teman? Opsinya salah ya. Yang namanya Mahkamah Agung MA itu memutuskan berdasarkan apa? Prinsip bahwa hak masyarakat harus dilindungi terlebih dahulu sebelum proyek pembangunan dapat dilanjutkan. Nah, dalam kasus ini teman-teman ya, ini pertama apa? Adalah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat ya. Jadi yang penting tadi ini yang A, pengakuan ya, pengakuan dan perlindungan plus perlindungan hak masyarakat adat, bukan cuma apa? Bukan cuma kompensasi aja. Yang E salah. Bayangkan kalau di satu tempat itu terjadi ketimpangan ya, ketimpangan hukum. Oh, ternyata tidak diperbolehkan. Bisa jadi masyarakat adat di tempat lainnya di Indonesia bisa kena dampak juga, teman-teman ya. Itu benar-benar diperhatikan. Makanya di soalnya ada walaupun memiliki implikasi besar terhadap kebijakan nasional. Jadi opsi yang paling tepat menjadi dasar pertimbangan adalah yang A. Soal 35. Seorang warga negara mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan yang dianggapnya telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji dalam perjanjian jual beli rumah. Pengadilan negeri memenangkan gugatan warga tersebut. Nah, pengadilan negeri itu memenangkan gugatan warga tersebut dan perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian. Namun, perusahaan mengajukan banding ke pengadilan tinggi dengan alasan bahwa kerugian yang dituntut itu tidak sebanding dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
pengadilan tinggi kemudian membatalkan putusan pengadilan negeri dan memenangkan perusahaan dengan dalih, dengan alasan bahwa warga tidak bisa membuktikan kerugian material secara rinci. Akhirnya, warga tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi ini apa? Upaya hukum ke Mahkamah Agung dengan harapan putusan pengadilan negeri dikembalikan. Pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara kasasi, perkara upaya hukum ini? Menurut teman-teman, mana jawaban yang paling tepat? Yang A, B, C, D, atau yang E? Coba kita lihat opsi yang A. Mahkamah Agung harus mengabulkan kasasi jika warga dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita sesuai dengan perjanjian. Buat teman-teman, gimana nih? Jawabannya benar ya, positif teman-teman. Kenapa bang? Karena dalam kasus yang namanya one prestasi tadi teman-teman, ya, ini perjanjian awal itu merupakan dasar hukumnya, ya. Jadi yang A ini yang namanya perjanjian awal, ya, ini adalah dasar hukum yang kuat, acuan ya, patokannya dalam dasar hukum utamanya. Nah, jadi jika ada warga punya bukti bahwa kerugian sesuai dengan perjanjian, maka MA, teman-teman di sini, ya Mahkamah Agung itu dapat mengabulkan kasasi untuk memastikan perusahaan itu memenuhi kewajibannya enggak sesuai dengan isi perjanjian tadi. Nah, di sini jelas ya teman-teman. Jadi hakim di Mahkamah Agung akan meninjau apakah kerugian yang diderita dapat dibuktikan, ya, dan apakah perjanjian tersebut telah dilanggar oleh perusahaan sesuai dengan prinsip one prestasi atau ingkar janji. Jadi yang A positif. Kita lihat ke opsi yang B. Mahkamah Agung harus menolak kasasi, ya, jika putusan pengadilan tinggi didukung oleh bukti yang lebih kuat. Bro, teman-teman, gimana nih jawabannya? Salah. Kenapa salah, Bang? Tugas MA ya dalam kasasi ini apa, teman-teman? Dia adalah menilai apa? Apakah hukum diterapkan dengan benar, bukan dengan baik ya teman-teman ya, dengan benar, bukan menilai ulang fakta dan bukti secara langsung. Jadi ingat teman-teman ya, menilai hukumnya udah benar atau belum. Sekali lagi, bukan menilai ulang fakta dan bukti secara langsung. Kenapa bang? Karena MA itu lebih fokus ke yang namanya penerapan hukum, ya, penerapan hukum. Jadi kasasi itu dapat dikabulkan jika MA menilai bahwa pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan perjanjian sebagai bukti utama atau salah dalam penerapan hukum terkait yang namanya one prestasi. Jadi opsi yang B salah. Kita lihat opsi yang C. Mahkamah Agung harus mengembalikan perkara ke pengadilan negeri untuk diperiksa ulang dengan lebih teliti lagi. Jawabannya udah pasti salah. Dalam proses kasasi, MA bertindak sebagai lembaga peradilan tertinggi. Ya, sekali lagi teman-teman, yang namanya MA ini adalah lembaga peradilan tertinggi. Jadi dia yang memutuskan, bukan mengembalikan lagi, kembalikan lagi ke pengadilan negeri, kalian periksa ulang lagi, kalian cek lagi nih lebih teliti. Enggak seperti itu kerjaan Mahkamah Agung. Kita ke opsi yang D. Mahkamah Agung harus mempertimbangkan keadaan. Nah, sosial ekonomi warga tadi yang mengajukan gugatan itu seperti apa dalam perkara ini? Ya, di samping mempertimbangkan hukum, siapa tahu diberikan kemenangan gitu ya, diberikan keringanan hukum teman-teman. Gimana menurut teman? Sudah pasti gak mungkin ya. Yang opsi D salah. Kenapa? MA harus memutuskan perkara berdasarkan apa teman-teman? Mempertimbangkan berdasarkan apa? Hukum plus apa bang? Perjanjian.
Ingat ya, tadi soal di atas ada yang namanya perjanjian jual beli rumah. Jadi yang namanya Mahkamah Agung itu nggak mempertimbangkan Bapak siapa, punya apa, punya harta berapa. Itu tidak. Opsi yang D kita coret. Kita ke opsi yang E. Mahkamah Agung harus memberikan putusan final tanpa merujuk pada perjanjian awal. Karena putusan pengadilan tinggi telah memperhitungkan bukti lapangan. Otomatis salah. Ya. MA memberikan putusan final benar. Tapi di sini ada kata tanpa. Ya, ada kata tanpa merujuk perjanjian awal. Yang namanya perjanjian awal dalam kasasi teman-teman ini adalah apa tadi teman-teman? Dasar utama. Inilah dasar utama dalam kasus yang namanya one prestasi atau ingkar janji. Ini yang menjadi patokan acuannya. Jadi Mahkamah Agung itu teman-teman akan melihat apakah putusan pengadilan tinggi sesuai dengan perjanjian tersebut, bukan mengabaikannya. Jadi opsi yang E salah. Yang benar adalah yang A. Soal 36. Seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang merasa dirugikan oleh keputusan pemberhentiannya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Pengadilan PTUN kemudian memenangkan gugatan PNS tersebut dan menyatakan bahwa keputusan pemberhentian itu tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku. Namun, badan yang mengeluarkan keputusan pemberhentian tadi itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa keputusan tersebut udah sesuai dengan aturan disiplin PNS. Nah, Pengadilan Tinggi TUN tadi itu kemudian membatalkan putusan PTUN dan memenangkan pihak yang memberhentikan PNS tersebut. Oke, ini benar-benar hot teman-teman. Akhirnya, PNS tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pertanyaannya, apa yang harus menjadi pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini? Dari opsi A, B, C, D, dan E, menurut teman-teman, mana yang paling tepat pertimbangan utama dari MA? Coba kita lihat teman-teman. Opsi yang A, Mahkamah Agung harus memprioritaskan perlindungan terhadap hak-hak PNS berdasarkan asas keadilan. Menurut teman-teman, gimana nih jawabannya? Yang A ini salah. Ya, kenapa? Meskipun yang namanya hak, ya, yang namanya asas keadilan ini penting teman-teman, tapi dalam kasus TUN ya, Tata Usaha Negara, ini fokusnya apa? Pada aspek legalitas, ya. Di sini kepada aspek legalitas plus apa? Prosedur. Ini yang menjadi fokus utama dari Mahkamah Agung, ya, legalitas dan prosedur. Untuk memastikan apa? Tindakan administrasi ya itu sesuai dengan hukum, bukan cuma asas keadilan aja, teman-teman. Jadi opsi yang A kita coret. Kita ke B. Mahkamah Agung harus mempertimbangkan kepatuhan badan pemberhentian terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Bro, teman-teman gimana nih opsinya? Ini positif ya, benar. Kenapa? Karena yang namanya Mahkamah Agung dalam perkara kasasi harusnya apa? Menilai apakah yang tadi teman-teman ya, apakah yang putusan pengadilan nih, Pengadilan Tinggi TUN tadi ini itu sudah sesuai dengan hukum atau belum, terutama dalam hal prosedur. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi dalam sengketa ini, legalitas suatu keputusan itu lebih ditekankan pada aspek prosedural dan administrasi ya, daripada cuma mempertimbangkan dampak atau asas keadilan. Nah, jadi di sini MA harus mempertimbangkan kepatuhan badan pemberhentian, sehingga opsi yang B itu positif. Kita ke C. Mahkamah Agung harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial ya dari pemberhentian terhadap keluarga PNS. Bagaimana keadaan ekonomi dan sosialnya ya, mental health-nya,
dan sejenisnya dari PNS tadi. Ya, ini bukan pertimbangan utama dalam perkara PT-UN. Ya, dampak ekonominya gimana nanti sosialnya itu nggak dipikirkan oleh MMA di sini teman-teman ya. Jadi lebih kepada fokus apa? Prosedurnya udah bener nggak sih yang diikuti? Ini yang C, kita coret. D, Mahkamah Agung harus mempertimbangkan kembali putusan PT-UN jika ya ada bukti baru yang diajukan oleh pihak PNS itu ditemukan. Gimana bro teman-teman? Opsi yang D, salah. Ya, di tingkat kasasi MA itu nggak memeriksa fakta baru lagi atau bukti yang belum ada sebelumnya. Kembali ke soal sebelumnya teman-teman. Jadi kasasi hanya memeriksa aspek hukum. Nah, sekali lagi ini hanya memeriksa aspek hukum ya dari putusan yang udah ada. Oh, ada lagi muncul yang baru, nggak mau ya, nggak mau yang namanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus menilai lagi nih, apakah alasan pemberhentian tersebut berlandasan pada kebijakan kepegawaian yang benar. Gimana menurut teman? Jadi yang namanya kebijakan kepegawaian yang mendasari keputusan tadi itu bisa menjadi salah satu pertimbangan, bisa menjadi salah satu pertimbangan ya. Tapi tetap ya dalam perkara TUN, tata usaha negara, yang menjadi penilaian adalah prosedur hukumnya. Jadi lebih kepada prosedur hukum ya dan aspek legalitasnya teman-teman. Jadi opsi yang E kita coret. Jawabannya adalah yang B. Soal 37. Seorang pemilik rumah menggugat perusahaan konstruksi karena rumah yang dibangun oleh perusahaan tersebut mengalami kerusakan parah akibat material yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Pengadilan negeri memutuskan bahwa perusahaan harus memperbaiki kerusakan tanpa biaya tambahan bagi pemilik rumah. Namun, perusahaan mengajukan banding ke pengadilan tinggi, menyatakan bahwa mereka sudah mengikuti semua prosedur dan material yang dipakai sesuai dengan standar industri. Pengadilan tinggi memenangkan perusahaan konstruksi, menyatakan bahwa kerusakan tersebut merupakan akibat dari faktor eksternal seperti cuaca, bukan kesalahan dalam pekerjaan atau material. Pemilik rumah kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, berharap putusan pengadilan negeri dikembalikan. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan kasasi ini? Ini hot banget teman-teman. Buat teman-teman yang mana jawabannya? A, B, C, D, atau yang E? Coba kita lihat opsi yang A. Mahkamah Agung harus mengabulkan kasasi dari pemilik rumah tadi jika terbukti bahwa kerusakan disebabkan oleh ketidakpatuhan perusahaan terhadap kontrak. Menurut teman-teman gimana opsinya? Positif ya, benar. Kenapa benar bang? Ya, karena dalam kasus kasasi yang namanya tadi Mahkamah Agung itu fokus pada apa? Aspek legalitas. Aspek legalitasnya apa? Kontraknya seperti apa di sini teman-teman? Spesifik kontraknya seperti apa? Dikabulkan kalau terjadi ketidakpatuhan dari perusahaan terhadap kontrak. Oke. B. Mahkamah Agung itu harus menolak kasasi jika perusahaan dapat membuktikan bahwa material yang digunakan sesuai dengan standar industri. Nah, ini kebalikan dari yang A, teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Salah. Wah, salah kenapa, Bang? Kan bisa menolak kalau materialnya itu kan udah sesuai industri. Oke. Sekali lagi teman-teman, yang namanya Mahkamah Agung, dia melihat aspek apa tadi? Aspek legalitas. Plus apa, teman-teman? Plus prosedur. Ada kan di soalnya tadi, teman-teman? Nih, semua prosedur dan material. Yang B ini bisa jadi benar kalau di sini apa? Ada prosedur.
plus material. Nah, di opsi B cuma ada kata material aja, harusnya ada kata prosedur biar dia benar kan gitu ya. Jadi opsi yang B kita coret. Yang C, Mahkamah Agung harus mempertimbangkan apakah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah mematuhi prinsip keadilan dalam memeriksa kasus ini. Menurut teman-teman gimana? Nah, sekali lagi teman-teman ya, yang namanya Mahkamah Agung itu mereka lebih kepada apa? Aspek legalitas, bukan cuma prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini lebih kepada prosedurnya, aspek legalitasnya seperti apa? Bukan cuma prinsip keadilan secara general, secara umum atau secara luas, ya. Jadi opsi yang C kita coret, kita ke D. Mahkamah Agung harus mengembalikan perkara ini kemana? Pengadilan negeri untuk apa? Pemeriksaan ulang yang lebih mendetail. Menurut teman-teman gimana? Salah. Yang namanya kasasi itu bukan tahap untuk mengembalikan perkara ke pengadilan negeri. Kecuali banget nih ya, kecuali ada situasi khusus yang memerlukan pemeriksaan ulang fakta-fakta, dan itu sangat jarang terjadi teman-teman ya. Yang namanya kasasi itu lebih fokus kemana? Tinjauan hukum, lebih kepada tinjauan hukum dan tidak memeriksa ulang fakta-fakta. Nah gitu teman-teman ya. Jadi opsi yang D kita coret, kita ke yang E. Mahkamah Agung harus menilai apakah faktor cuaca itu menjadi satu-satunya penyebab kerusakan berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia. Menarik nih, menurut teman-teman gimana? Ya, meskipun faktor cuaca itu bisa dipertimbangkan teman-teman, tapi Mahkamah Agung pada dasarnya tidak mengevaluasi. Nah, ini dia. Pada dasarnya tidak mengevaluasi yang namanya bukti faktual atau teknis ya di tingkat kasasi. Nah, terus ini kerjaannya siapa, Bang? Ini harusnya di ranah apa? Pengadilan tinggi. Jadi yang faktor seperti ini teman-teman, ini kerjanya siapa? Di pengadilan tinggi pertama. Tinggi pertama tadi di mana? Nah, ini dia, di pengadilan tinggi pertama. Dan juga pada waktu banding. Nah, ini teman-teman. Jadi, sekali lagi faktor cuaca dan yang lainnya itu bukan kerjaannya Mahkamah Agung. Opsi yang paling tepat adalah yang A. Soal 38. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa undang-undang yang disusun oleh DPR tentang perlindungan data pribadi bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut, MA meminta agar DPR merevisi undang-undang tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Bagaimana peran Mahkamah Agung dalam konteks hubungan antara lembaga ini dan lembaga lainnya? Maksudnya antara DPR dengan lembaga lainnya. Serta apa yang harus dilakukan DPR setelah putusan tersebut. Menurut teman-teman mana nih jawaban yang paling tepat? A, B, C, D, atau yang E? Coba kita lihat teman-teman. Opsi yang A. MA berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol. Sehingga DPR harus segera. Nah, DPR harus segera mengubah undang-undang sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung. Gimana nih menurut teman-teman? Oke, benar teman-teman ya. Benar kalau MA itu fungsinya apa? Pengawas dan pengontrol. Tapi Mahkamah Agung tidak punya kekuasaan langsung untuk menyuruh ya, untuk mengarahkan DPR mengubah undang-undang. Gak punya hak itu yang namanya Mahkamah Agung ya. Walaupun putusan Mahkamah Agung itu sifatnya apa? Mengikat ya teman-teman ya. Sifatnya ini kan mengikat, tapi DPR punya kebebasan untuk menyusun rancangan undang-undang baru berdasarkan keputusan tersebut. Opsi yang A kita coret. Opsi yang B, MA
tidak memiliki wewenang untuk meminta perubahan undang-undang, sehingga DPR dapat mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Menurut teman-teman gimana nih? Yang namanya putusan Mahkamah Agung itu sifatnya mengikat. Ya teman-teman, kalau mengikat gimana Bang? Jadi DPR itu harus yang namanya menghormati usulan dari Mahkamah Agung. Di opsi ini ada kata mengabaikan. Ini nggak bagus banget. Ini DPR harus menghormati, ya. Tidak boleh namanya mengabaikan, teman-teman. Ini konstitusi negara. Opsi yang C, MA bertindak sebagai lembaga penafsir konstitusi, sehingga DPR harus mengajukan rancangan undang-undang baru untuk disesuaikan dengan putusan MA. Gimana menurut teman-teman? Opsinya benar ya, positif. MA itu sebagai penafsir konstitusi. Maksudnya gimana Bang? Jadi maksudnya di sini teman-teman, ini karena dia berfungsi sebagai lembaga penafsir konstitusi, dia punya kewenangan, punya kekuasaan untuk apa? Menilai undang-undang ini udah sesuai belum ya dengan UUD 1945 ya. Undang-undang baru ini sesuai nggak dengan UUD 1945. Jadi apa yang diusulkan oleh MA ini harus didengar oleh DPR ya, sehingga undang-undang ya tentang perlindungan data pribadi ini teman-teman ya, DPR sebagai pembuat undang-undang itu punya tanggung jawab untuk apa? Merespon putusan dari MA. Nah, diresponlah putusan si Mahkamah Agung ini tentang rancangan undang-undang baru sesuai nggak dengan prinsip konstitusi. Nah, jadi teman-teman di sini di opsi yang C ini menunjukkan adanya kerjasama ya, MA plus DPR. Inilah namanya kolaborasi. Kolaborasi tentang apa ini Bang? Kolaborasi antara legislatif plus apa teman-teman? Yudikatif. Oke, ini kita bahas sebentar nih. Jadi yang namanya legislatif ini yang mana? MA atau DPR? Contohnya di sini adalah DPR. Nah, legislatif ini lembaga seperti apa? Lembaga yang membuat ya. Dia inilah yang membuat plus mengesahkan. Undang-undang. Nah, di Indonesia DPR ya, salah satu badan legislatif yang punya kewenangan ini, teman-teman. Yudikatif di sini apa? Ya udah pasti Mahkamah Agung. Ini fungsinya apa? Menegakkan hukum. Ya, tadi ada PK ya, teman-teman ya. Peninjauan kembali. Terus kemudian apa lagi nih? Menafsirkan undang-undang. Terus apa lagi? Menyelesaikan MA, teman-teman, menyelesaikan sengketa hukum. Nah, ini sekilas teman-teman. Jadi, kita lihat lagi opsi yang C positif. Kita lihat yang D. MA akan menyerahkan semua keputusan kepada presiden untuk ditindaklanjuti tanpa melibatkan yang namanya DPR. Gimana menurut teman-teman? Ini gak akurat. Kenapa? MA itu gak punya kewenangan apa? Menyerahkan semua keputusan ke presiden, itu nggak punya wewenang ini. Jadi tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung terkait undang-undang juga harus melibatkan DPR. 2 poin yang sangat salah. Yang E, MA berperan dalam menjamin supremasi hukum, sehingga DPR harus mendiskusikan putusan MA dengan lembaga lain sebelum membuat perubahan. Gimana teman-teman? Ini penting ya untuk mendiskusikan putusan MA ini. Ya, jadi DPR tuh tetap punya tanggung jawab utama untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Tapi teman-teman di sini DPR harus mengambil langkah konkret untuk menyusun undang-undang baru. Jadi nggak cuma diskusi doang dengan lembaga lainnya. Nah, opsi yang E salah. Sehingga opsi yang paling benar adalah yang C.
Menarik teman-teman, di opsi E ada namanya supremasi hukum. Kita bahas sedikit. Supremasi hukum. Ini maksudnya gimana nih supremasi hukum? Ini menunjukkan bahwa apa? Kekuatan tertinggi yang mengatur suatu negara dan semua orang itu termasuk apa? Pemerintah, lembaga itu harus tunduk pada hukum. Contohnya apa? Udah pernah terjadi teman-teman di soal ini. Jadi yang namanya MA itu mengeluarkan putusan untuk disusun oleh DPR. Terus apalagi contohnya Bang? Contohnya adalah teman-teman pembatalan ya yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021. Oleh siapa? Siapa teman-teman yang bisa membatalkan ini? Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa bisa Mahkamah Konstitusi? Karena menurut Mahkamah Konstitusi waktu itu penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak sesuai dengan yang namanya UUD 1945 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan usulan dari Mahkamah Agung. Nah, ini tidak dibatalkan sepenuhnya, teman-teman. Menarik. Tidak dibatalkan sepenuhnya, tapi sifatnya apa? Inkonstitusional bersyarat. Nah, menarik nih. Ini maksudnya gimana, teman-teman? Bersyarat. Undang-Undang Cipta Kerja ini harus diperbaiki dulu yuk. Nah, itu istilahnya. Yuk diperbaiki dulu sesuai dengan UUD 1945 dalam waktu tertentu. Nah, siapa tahu nanti ada soal apa yang dimaksud dengan inkonstitusional bersyarat, contohnya seperti apa. Nah, itu ya teman-teman, sekilas tentang supremasi hukum. Soal 39, Mahkamah Agung telah menerima banyak laporan tentang permasalahan penegakan hukum terkait korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di suatu daerah. Dalam sebuah putusan, MA memutuskan untuk membentuk tim khusus yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengawasi penyelidikan kasus-kasus tersebut. Pertanyaannya, apa yang menjadi alasan utama MA membentuk tim khusus tadi dan bagaimana kolaborasi ini mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia? Menarik. Kalau teman-teman A, B, C, D atau E nih jawabannya. Coba kita lihat opsi yang A. Tim khusus dibentuk untuk mempercepat proses pengadilan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Otomatis salah teman-teman ya. Ada kata apa? Tanpa ya. Seharusnya apa? Melalui prosedur hukum yang berlaku. Coret. B. Kolaborasi ini bertujuan untuk menggabungkan kekuatan yudikatif dan eksekutif dalam penegakan hukum, memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara efektif dan transparan. Jawabannya teman-teman positif ya. Yudikatif MA ya, di sini MA, eksekutif yang mengeksekusinya KPK. Ada kerjasama kolaborasi. Mereka ngapain? Menggabungkan, ada integrasi ya, mengintegrasikan pembentukan tim khusus kerjasama dengan KPK ini menunjukkan upaya menggabungkan kekuatan dua lembaga penting dalam sistem penegakan hukum. Jadi dengan kolaborasi ini teman-teman diharapkan apa? Penyelidikan ya dan penanganannya efektif dan transparan. Ujung-ujungnya apa? Public trust ya, meningkatkan kepercayaan publik. Nah, jadi opsi yang B positif. Kita ke opsi yang C. Tim khusus diperlukan untuk menyelidiki dugaan kesalahan administrasi di Mahkamah Agung dan mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan internal. Teman-teman sekali lagi ini nggak nyambung. Kita ngomongin apa? Kasus korupsi, bukan menyelidiki kesalahan administrasi di Mahkamah Agung. Jadi opsi yang C salah. Opsi yang D, kolaborasi ini hanya sebagai formalitas, hanya buat-buat gitu doang. Karena MA tidak memiliki wewenang kekuasaan untuk terlibat dalam penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Gimana menurut teman? Nggak benar.
Ya, Mahkamah Agung itu dapat berkolaborasi, dapat kerjasama dengan KPK dalam apa? Konteks penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Nah, jadi bisa teman-teman ya. Inilah kolaborasi yang bukan cuma formalitas, tapi mencerminkan apa? Sinergi antar lembaga. Yang D langsung kita coret. Tim khusus dibentuk untuk mengawasi ya penegakan hukum pihak swasta dan institusi pendidikan. Udah, kita sampai di sini teman-teman. Udah pasti otomatis salah. Kita ngomongin apa? Kasus korupsi pejabat tinggi di suatu daerah, bukan swasta maupun institusi pendidikan. Sehingga opsi yang benar adalah yang B. Soal 40. Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa sebuah undang-undang yang ditetapkan oleh DPR yang mengatur tentang kebijakan lingkungan hidup bertentangan dengan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Dalam keputusan tersebut, MA meminta agar DPR melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut untuk melindungi hak-hak masyarakat. Pertanyaannya, apa dampak keputusan Mahkamah Agung terhadap hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah, khususnya antara DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup? A, B, C, D, atau E, teman-teman. Jawaban yang paling tepat. Coba kita lihat yang A. Keputusan Mahkamah Agung itu tidak berdampak ya pada hubungan antar lembaga karena DPR itu punya kekuasaan penuh untuk menetapkan undang-undang tanpa campur tangan Mahkamah Agung. Menurut teman-teman gimana nih? Salah ya. Karena yang namanya keputusan MA itu pasti berdampak kepada lembaga lain. Untuk apa? Memastikan kepatuhan konstitusi. Ya, memastikan kepatuhan konstitusi ya. Jadi opsi yang A kita coret teman-teman. Opsi yang B, MA berfungsi sebagai pengawas. Benar ya. Sehingga DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup harus bekerja sama untuk merevisi undang-undang sesuai dengan rekomendasi MA agar kepentingan lingkungan hidup terlindungi. Gimana menurut teman-teman? Positif ya. Benar. Kenapa benar? Yang pertama, MA itu pengawas. Kedua apa? Bekerja sama. Nah, di sini teman-teman ya, Mahkamah Agung itu memastikan kalau peraturan undang-undang di Indonesia itu selaras, sesuai, sejalan dengan apa? Konstitusi dan hak-haknya warga negara, termasuk lingkungan hidup. Kemudian apalagi? MA ini memutuskan kalau ada undang-undang yang bertentangan di sini, teman-teman. Ya, dengan hak tersebut maka meminta DPR untuk merevisinya. Hal inilah mencerminkan apa? MA itu sebagai pengawas dalam apa? Penerapan hukum. Nah, ini juga harus ada kerjasama, sinergi, kolaborasi, integrasi antara DPR, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Mahkamah Agung. Sehingga opsinya positif. Kita lihat yang C. DPR dapat mengabaikan putusan MA dan melanjutkan dengan undang-undang yang sudah ada tanpa melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup. Opsi ini salah. Kenapa? Karena mengabaikan keputusan MA. Berarti ini melanggar yang namanya supremasi hukum. Ya, ini sudah melanggar yang namanya supremasi hukum. Sehingga opsi yang C kita coret. Yang D, keputusan MA itu bersifat rekomendatif dan tidak mengikat. Sehingga DPR tidak perlu mengubah undang-undang yang ada. Gimana teman-teman? Salah. Ya, yang namanya sifat dari Mahkamah Agung itu mengikat. Ya, walaupun tadi di sini ya di B itu ada rekomendasi MA. Di sini harusnya mengikat. Opsi yang D kita coret. E. Kementerian Lingkungan Hidup diharuskan untuk mengambil langkah hukum ya. Di sini harus mengambil langkah hukum ke DPR jika tidak melakukan revisi
atas undang-undang sesuai dengan putusan MA. Gimana menurut teman-teman? Salah. Salah kenapa Bang? Karena yang namanya Kementerian Lingkungan Hidup teman-teman itu tidak harus mengambil langkah hukum terhadap DPR, melainkan apa? Harusnya mereka ini apa teman-teman? Kerjasama dalam merevisi. Di opsi B ya teman-teman, harusnya apa? Kerjasama untuk merevisi undang-undang. Sehingga opsi yang E kita coret, yang benar adalah yang B. Nah, sekarang ini ada satu PR buat teman-teman. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya adalah, Mahkamah Agung itu memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara di tingkat kasasi. Salah satu perkara yang sering dihadapi adalah perkara hukum administrasi negara, di mana keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara digugat karena dianggap melanggar hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berperan memastikan bahwa kebijakan atau keputusan administrasi tidak melanggar hak-hak warga negara. Dalam sebuah kasus, seorang warga menggugat pejabat pemerintahan karena merasa dirugikan atas kebijakan penggusuran tanah tempat tinggalnya untuk pembangunan proyek pemerintah. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN memenangkan gugatan warga tersebut. Namun pemerintah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Alasannya bahwa kebijakan penggusuran telah sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku. Pertanyaannya, bagaimana Mahkamah Agung seharusnya memutuskan perkara ini? Nah, menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Silakan cek di kolom komen jawaban yang paling benar apa. Nah, teman-teman ini soal TWK khusus tentang Mahkamah Agung ini HOTS level 5. Dan teman-teman silakan mencoba dan jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang semangat karena teman-teman harus yakin masa depan teman-teman harus lebih baik. Jadi maka ada pengorbanan waktu, tenaga, dan yang lainnya. Selamat mengerjakan dan semoga sehat dan sukses ke depannya. Amin.